kami sudah mendaftarkan kesimpulan kami terhadap perkara untuk 01 maupun untuk 03. Setelah berjalan perkara ini beberapa saat, kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa sesungguhnya perkara ini sesuai dengan nomenklatur yang ada di sini disebutkan, ini adalah perkara PHPU, yaitu perkara perselisihan hasil pemilu. Sehingga yang harus dipersoalkan menurut hukum acaranya itu adalah mengenai hasil suara yang diperoleh oleh masing-masing paslon. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara daripada KPU yang sebenarnya perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini. Tetapi setelah kita melihat perjalanan perkara ini, ternyata pihak pemohon 1 dan pemohon 3 justru tidak mau masuk kepada arena ini. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada, yang sudah diatur di dalam undang-undang pemilu, yaitu harus mengenai perhitungan suara. Mereka masuk dengan mengatakan kami mengajukan gugatan bukan dengan PHPU, kami mengajukan gugatan adalah dengan dasar adanya kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukan oleh 02. Sehingga mereka memohon diskualifikasi. Jadi inilah dua persimpangan jalan di dalam perkara ini. Supaya masyarakat tahu, hukum acaranya sudah tegas menyatakan dan tidak boleh dilanggar. Yang dipersoalkan itu harus mengenai berapa suara yang Anda peroleh. Tetapi sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK. Ya, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Khusus di kasus ini kami sampaikan di 01 ada 19 yang dituduhkan kepada 02 bahwa melakukan suatu kecurangan. Ternyata setelah kami lihat satu persatu dari 19 ini di kesimpulan ini kami uraikan dengan jelas. Satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Ya kan? Jadi kita lihat tadi itu, bahwa saya katakan tadi itu sebenarnya kalau kecurangan ini ranahnya ini ranah Bawaslu. Bawaslu yang harus memeriksa perkara kalau ada kecurangan. Walaupun demikian kami juga uji di persidangan, ternyata kecurangan itu pun tidak terbukti. Jadi dari segi prosedural sebenarnya ini sudah salah. Nah, sekarang apa yang mereka tuntut dan selalu digaungkan di media-media massa, mereka mengatakan haruslah Mahkamah Konstitusi berani mengambil satu keputusan yang substantif, seakan-akan keadilan yang progresif. Nah, tidak mungkin Mahkamah Konstitusi mengambil suatu keadilan substantif berdasarkan suatu hukum acara yang tidak ada. Kalau tidak ada hukum acaranya, tidak ada aturan mainnya, bolehlah kita mengambil suatu res finding, penemuan hukum. Tapi kalau sudah diatur acaranya seperti ini, hukum acaranya seperti ini, aturan mainnya seperti ini nggak boleh ditabrak. Karena hukum acara itu adalah hukum yang menegakkan hukum material. Gitu loh, tanpa adanya hukum acara, hukum materialnya tidak akan tegak. Coba bayangkan ada suatu peristiwa pidana, tapi hukum acaranya dipakai berbeda-beda, ya akan kacau balau. Katakanlah umpamanya hukum acaranya banding 14 hari umpamanya. Lantas yang lain mengatakan enggak, saya boleh 7 hari. Yang lain bilang bisa hanya 2 hari. Kan kacau. Dan hal itu membuat tidak adanya kepastian hukum dan keadilan. Jadi inilah supaya masyarakat tahu bahwa ada dua pemikiran dan persimpangan jalan. Kami tetap berprinsip kepada hukum positif, hukum yang berlaku, yang sudah diatur dalam undang-undang pemilu, bahwa perkara yang harus diperiksa di dalam perkara ini haruslah mengenai perolehan jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing paslon, bukan mengenai soal kecurangan-kecurangan. Itulah penjelasan kami ya. Mungkin Pak Khotman bisa menambahkan. Sebelum di awal perkara ini, semua masyarakat mengatakan kok nggak imbang pengacaranya. Yang hadir ini semua pengacara-pengacara top yang sudah puluhan tahun berperkara. Yang di sana Repri Harun nggak pernah bersidang. Pengacaranya berapa itu? 01. Mulia Lubis cuma konsultan. Anda bisa lihat
ya, betapa hancurnya pembelahan mereka. Inti pokok dari permohonan mereka adalah adanya kecurangan, rakyat disogok dengan bansos. Kalau Sami jadi pengacaranya, pengacara perkara yang street lawyer yang sudah puluhan tahun, harusnya saya akan kumpulkan 5 masyarakat dari tiap kabupaten penerima bansos, terutama yang berpihak, bawa ke MK ratusan. Ini mereka tidak lakukan. Mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari Rocky Gerung. Yang dibawa adalah filsuf Kristen, yaitu Romo, sama psikolog. Bagaimana suatu peristiwa perbuatan melawan hukum dibuktikan mau dicoba dibantah dengan psikolog sama etika sama Romo ahli gerejani. Jadi benar-benar pembelahan mereka itu seperti saya bilang di awal, benar-benar pepesan kosong, ya. Jadi jangan nangis kalau kalah. Udah itu aja. Rocky Gerung, saya tantang kau berdebat hukum, ya, bukan berdebat filsafat Kopingho, ya. Thank you. Baik, terima kasih. Saya tambahkan, terima kasih Prof. Yusril, Prof. Otto, dan Pak Hotman Paris. Dalam beberapa hari ini, tim pengacara dari Pak Prabowo Gibran telah konsen untuk merampungkan seluruh kesimpulan atau konklusi yang diamanatkan atau diperintahkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara ini. Dan itu telah kami tunaikan, telah kami rampungkan, kami selesaikan semalam untuk melakukan finalisasi bersama Prof. Yusril dan Prof. Otto. Hari ini secara formal telah kami sampaikan, kami masukkan di bagian kepanitraan untuk diteruskan kepada majelis dalam rangka sebagai bahan pertimbangan sekaligus referensi untuk melakukan RPH dalam membuat putusan Mahkamah Konstitusi yang insya Allah nanti akan dibuat atau dibacakan pada tanggal 22 April 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam permohonan dalam kesimpulan ini kami telah susun sedemikian rupa secara prinsip, ya, kesimpulan yang dibuat itu tidak boleh keluar dari fakta-fakta persidangan yang terungkap selama persidangan berlangsung. Jadi tidak ada analisis baru, tidak ada fakta-fakta baru, ataupun kita mencoba untuk melakukan satu katakanlah memasukkan secara manipulatif bukti-bukti yang sebenarnya atau pada hakikatnya tidak pernah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi semua itu kami rangkum, ya, sebagai satu refleksi atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Itulah kami masukkan dalam satu konklusi atau kesimpulan yang telah dimasukkan.